Halo semuanya, kembali di Jalan Kembali. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Kembali. Masakanmu itu kuno, Mas. Aku bakal bikin resto yang jauh lebih modern dan hancurin bisnis warisan keluargamu ini. Teriaknya lantang di depan mukaku. Hati rasanya hancur berkeping-keping lihat istri sendiri tega mengkhianati perjuanganku demi ambisi gilanya yang gak masuk akal. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, dia nekat bawa kabur buku resep kuno warisan bapak. Pas aku lagi tidur dan buka resto saingan tepat di seberang jalan. Tiap hari, aku cuma bisa nahan perih lihat pelangganku ditarik paksa ke tempat dia pakai promo gila-gilaan dan branding mewah. Tapi, ada satu rahasia besar yang dia nggak sadari. Buku yang dia curi itu sebenarnya cuma draft cacat dengan takaran bumbu pengawet yang salah total. Dia pikir dia udah menang telak, padahal dia lagi nyiapin bom waktu buat kehancurannya sendiri, tanpa dia sadari sama sekali. Puncaknya bikin merinding. Siang itu, sirine ambulans dan mobil polisi ngepung restonya gara-gara puluhan pelanggan keracunan massal. Sekarang dia cuma bisa nangis darah di balik jeruji besi. Sementara warung bututku ini justru makin rame dicari orang karena kualitas aslinya. Bayangin ya, jam 3 pagi saat orang lain masih enak-enaknya gelung selimut, aku udah harus berkutat sama bau pasar, amis daging, dan tajamnya aroma bawang. Ini rutinitas yang udah aku jalanin selama 5 tahun terakhir, sejak bapak meninggal. Warung makan rasa legenda ini bukan cuma sekedar tempat cari duit buat aku, tapi ini nyawa bapak yang dititipin ke pundakku. Aku, cowok 28 tahun yang kata orang punya muka baby face dan kulit masih kenceng kayak aktor Korea, harus rela tangan halusku jadi kasar kena pisau dan panas wajan tiap hari. Tapi jujur, aku nggak pernah ngeluh sedikit pun. Karena senyum pelanggan yang bilang masakan ini ngingetin mereka sama rumah, itu bayaran yang nggak ternilai buatku. Di sudut dapur yang agak gelap, ada satu benda keramat yang selalu aku jaga kayak nyawa sendiri. Sebuah buku tulis sampul kulit yang udah lusuh. Kertasnya udah menguning, dan jilidannya hampir lepas. Itu buku resep rahasia bapak. Di situ tertulis detail takaran bumbu yang bikin warung kita bisa bertahan puluhan tahun. Di tengah gempuran kafe-kafe kekinian yang cuma jual tempat estetik, tapi rasanya nol besar. Aku ingat banget pesan bapak sebelum pergi. Bim, jaga resep ini. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Apalagi diubah-ubah demi keuntungan sesaat. Kata-kata itu yang selalu terngiang tiap kali aku ngerasa capek ngaduk rendang berjam-jam. Tapi, sayangnya, nggak semua orang di rumah ini punya rasa hormat yang sama ke warisan itu. Istriku, Siska, wanita cantik umur 26 tahun yang gayanya selalu modis, beda banget visinya sama aku. Tiap kali dia masuk ke dapur, hal pertama yang dia lakuin pasti nutup hidung mancungnya sambil kibas-kibas tangan di depan muka. Seolah aroma rempah ini tuh racun buat dia. Dengan rambut hitam panjangnya yang selalu dicatok lurus dan baju blus model terbaru yang dia beli online, dia sering banget nyeletuk pedas. Mas, kamu tuh nggak bosen apa bau bumbu terus? Lihat dong teman-temanku, suaminya kerja kantoran, wangi, necis. Nggak malu apa kita gini-gini terus? Aku biasanya cuma senyum tipis, berusaha ngeredam emosi. Aku sadar, mungkin Siska capek karena kita belum bisa beli rumah mewah di klaster elit atau mobil keluaran terbaru. Kita masih tinggal di rumah peninggalan orang tua yang sederhana dan motor pun masih nyicil. Tapi yang bikin dadaku sesak, Siska itu kayak nggak pernah ngehargain keringat suaminya. Pernah suatu hari, pas warung lagi rame-ramenya makan siang, aku minta tolong dia bantuin kasir sebentar karena pegawaiku sakit. Bukannya sigap, dia malah sibuk main HP, scroll TikTok sambil cemberut karena takut make up natural look-nya luntur kena uap masakan. Lama-kelamaan, sikap Siska makin aneh. Dia yang biasanya anti banget sama urusan dapur, tiba-tiba jadi sering nanya-nanya soal teknis masak.
Mas, itu bumbu hitam buat rawon emang harus difermentasi segitu lama ya? Kalau pakai yang instan kan cepet. Tanyanya suatu sore sambil nyender di pintu dapur. Tatapannya itu loh, bukan tatapan istri yang mau belajar masak buat suami, tapi kayak tatapan orang yang lagi ngitung untung rugi. Matanya yang besar dan indah itu berkilat-kilat penuh ambisi, yang bikin bulu kuduku merinding dikit. Tapi aku tepis perasaan itu karena mikir, mungkin dia cuma mau bantu mikir efisiensi. Puncaknya adalah waktu dia pulang arisan minggu lalu. Mukanya ditekuk, bibirnya manyun. Dia banting tas branded KW-nya ke sofa dan langsung nyerocos. Aku malu, Mas, sama Jeng Nita. Dia baru buka kafe dessert di ruko seberang jalan itu loh. Rame banget. Tempatnya Instagramable. Kita, warung butut, panas, nggak ada AC. Kapan kita mau maju kalau kamu kaku banget pertahanin resep kuno itu? Dengar dia ngomong gitu, rasanya kayak ada yang nyubit ulu hatiku. Aku coba jelasin pelan-pelan kalau kekuatan kita ada di rasa otentik, bukan di dekorasi neon. Tapi dia malah buang muka. Sejak hari itu, Siska jadi sering banget ngomongin soal ruko kosong di seberang warung kita. Itu lokasinya strategis banget loh, Mas. Kalau kita bisa pindah ke sana, ubah konsep jadi resto modern, pasti omset naik gila-gilaan. Bujuknya dengan nada manis yang dibuat-buat. Dia bahkan mulai ngusulin buat ganti supplier bahan ke yang lebih murah, biar margin keuntungan gede. Tentu aja aku tolak mentah-mentah. Kualitas itu nomor 1 buatku. Bapak nggak pernah ajarin aku nipu lidah pelanggan demi duit cepat. Ketegangan di rumah makin kerasa. Siska jadi lebih pendiam, tapi tatapannya makin tajam ngawasin gerak-geriku. Terutama kalau aku lagi megang buku resep itu. Dia sering curi-curi pandang pas aku lagi ngeracik bumbu inti di ruang tertutup. Kadang aku ngerasa kayak lagi dimata-matai di rumah sendiri. "Kamu ngapain sih liatin aku terus?" Tanyaku risih waktu nangkep basah dia lagi ngintip dari balik tirai. Dia cuma senyum miring, senyum yang gak nyampe ke matanya, terus jawab enteng. Namanya juga istri, mau mastiin suaminya kerja bener. Firasatku makin gak enak. Pas kemarin aku nemuin dia lagi teleponan bisik-bisik di teras belakang. Pas aku datang, dia langsung kaget dan matiin teleponnya buru-buru. "Siapa, Yang?" tanyaku curiga. Enggak. Cuma orang nawarin kredit panci," jawabnya gugup. Tapi matanya lari kemana-mana. Aku tahu dia bohong. Gestur tubuhnya kaku, tangannya ngeremes HP erat banget. Ada sesuatu yang dia sembunyiin. Dan instingku bilang ini bukan soal perselingkuhan asmara. Tapi sesuatu yang lebih bahaya buat masa depan warung ini. Malam ini, hujan turun deres banget di luar. Bikin suasana rumah jadi dingin mencekam. Aku kebangun jam 2 pagi karena haus. Pas aku raba sisi kasur di sebelahku, kosong. Siska nggak ada. Lampu kamar mandi mati, jadi dia nggak di sana. Dengan langkah pelan biar nggak nimbulin suara, aku jalan ke arah ruang tengah. Jantungku mau copot rasanya pas dengar suara kretek pelan dari arah lemari jati tua tempat aku biasa nyimpan buku resep. Dalam gelap, aku lihat bayangan siluet wanita berambut panjang lagi jongkok di depan lemari itu. Tangannya lagi ngotak-ngatik gembok yang emang udah agak macet. Darahku langsung berdesir panas. "Siska, apa yang sebenarnya lagi kamu lakuin?" Aku berdiri mematung di ambang pintu, napas tertahan di tenggorokan. Cahaya kilat dari luar sesekali menerangi ruangan, ngasih siluet jelas kalau itu memang Siska. Tangannya lincah banget, kayak maling profesional, nyoba buka laci lemari jati tua itu. "Siska?" Panggilku pelan, tapi nadaku bergetar. Dia tersentak kaget, hampir ngejatuhin vas bunga di sebelahnya. "Mas Bimo, ngagetin aja," serunya sambil buru-buru berdiri, nyembunyiin sesuatu di balik punggungnya. Mukanya pucat pasi, matanya melotot panik. Beda banget sama ekspresi manja yang biasa dia tunjukin kalau minta uang belanja. "Kamu ngapain jam segini di depan lemari Bapak?" tanyaku sambil nyalain lampu ruang tengah. Silau lampu bikin dia ngerenyit, tapi aku bisa lihat jelas keringat dingin di dahinya yang mulus itu.
Anu mas, aku nyari obat sakit kepala. Tadi pusing banget. Terus aku ingat kayaknya pernah taruh Bodrex di laci situ. Jawabnya gagap. Alibinya lemah banget. Sejak kapan obat ditaruh di lemari pusaka tempat nyimpan sertifikat dan buku resep? Tapi aku lagi males ribut malam-malam. Jadi aku cuma hela napas panjang dan pura-pura percaya. Obat ada di kotak P3K di dapur, Yang. Udah sana minum terus tidur lagi. Paginya, suasana sarapan jadi canggung parah. Siska yang biasanya cerewet komentar soal menu makan, pagi ini diam 1000 bahasa. Dia sibuk ngaduk-ngaduk bubur ayamnya tanpa dimakan. Matanya fokus banget ke layar HP. Sesekali dia senyum-senyum sendiri, terus ngetik cepet banget. Pas aku coba intip dikit, dia langsung refleks nekan tombol lock screen. Chat sama siapa sih? Serius amat, tanyaku sambil nyeruput kopi. Biasalah, grup arisan. Lagi heboh gosip tetangga. Jawabnya ketus tanpa natap mataku. Aku cuma bisa ngelus dada. Ada tembok tebal yang tiba-tiba dia bangun di antara kita. Keanehan makin menjadi-jadi beberapa hari kemudian. Pas aku lagi belanja bahan di pasar subuh, Pak Ujang tukang daging langgananku nyeletuk. Mas Bim, kemarin istrimu kesini loh siang-siang. Tumben banget, biasanya kan dia anti becek-becek. Aku kaget dong, Siska ke pasar, itu kayak dengar salju turun di Jakarta. Oh iya, ngapain Pak? Tanyaku penasaran. Dia nanya-nanya harga daging kualitas B sama C, katanya buat eksperimen menu baru. Emang Mas Bimo mau nurunin standar ya? Tanya Pak Ujang polos. Dek, jantungku rasanya berhenti sedetik. Daging kualitas rendah, eksperimen apa yang dia maksud? Pulang dari pasar, aku langsung cek stok bahan di gudang warung. Dan bener aja, ada yang gak beres. Beberapa bungkus bumbu racik rahasia yang udah aku prep semalam, posisinya geser. Tutup toples bumbu inti agak miring, padahal aku orangnya perfeksionis, selalu nutup rapat. Dan yang paling bikin curiga, ada aroma parfum mahal Siska yang nyengat banget di area gudang. Padahal dia selalu bilang gudang itu bau apek dan gak sudi masuk situ. Perasaanku makin gak karuan. Istriku sendiri lagi main belakang, dan targetnya jelas, dapur warungku. Sore harinya, pas warung lagi sepi, ada kurir paket datang nyari Siska. Paket COD buat Bu Siska, totalnya 2.500.000, kata kurir itu. Aku bengong. Siska beli apaan harganya segitu? Pas dia keluar kamar dengan wajah sumringah dan bayar tunai, aku langsung interogasi. Itu apaan yang mahal banget? Dia cuma nyengir kuda. Investasi mas, buat masa depan kita. Dia buka kardusnya sedikit dan aku sempat lihat kilatan stainless steel. Itu alat giling daging modern heavy duty. Buat apa dia beli alat gituan kalau masak air aja gosong? Buat bikin bakso ya? Tanyaku sarkas. Dia cuma ngedip genit. Lihat aja nanti, kejutan dari istri tercinta. Malam itu, aku nggak bisa tidur nyenyak. Aku putusin buat mindahin buku resep asli ke tempat yang lebih aman, di bawah ubin longgar di kamar mandi belakang. Di lemari jati, aku taruh buku duplikat, versi draft kasar yang dulu pernah aku tulis pas masih belajar ngeracik bumbu pengawet alami tapi gagal total, karena takarannya bisa bikin perut melilit kalau salah olah. Itu buku gagal yang harusnya udah aku bakar, tapi entah kenapa masih aku simpen. Aku mikir, kalau emang Siska punya niat jahat, biarlah dia ambil yang itu. Anggap aja jebakan tikus buat nangkep basah niat aslinya. Besoknya, pas aku pulang dari ngantar pesanan catering, aku lihat ada mobil bak terbuka parkir di depan ruko kosong seberang jalan. Ruko yang Siska sering omongin itu. Ada beberapa tukang lagi nurunin barang-barang, kayak meja kursi, peralatan dapur, dan banner gede yang masih digulung. Wih, ada saingan baru nih Mas Bimo. Ledek tetangga sebelah warung. Aku cuma senyum kecut, perasaanku nggak enak. Aku coba telepon Siska, tapi nomornya nggak aktif. Di rumah juga kosong, motor metiknya nggak ada. Sore menjelang maghrib, Siska baru pulang. Mukanya kelihatan capek, tapi matanya berbinar-binar aneh. Bajunya kotor kena debu. Beda banget sama Siska yang biasanya higienis. Dari mana, Yang? Tanyaku datar. Dia kaget lihat aku udah duduk di ruang tamu gelap-gelapan. Mas, aku dari rumah mama, bantu beres-beres gudang. Bohongnya lagi. Aku cium bau cat tembok yang kuat banget dari bajunya.
Sejak kapan rumah mertuaku direnovasi? Kebohongannya makin numpuk, dan aku makin muak. Puncaknya, pas aku mau mandi malam-malam, aku dengar suara dia lagi ngomong sendiri di kamar. Pintunya sedikit kebuka. Aku ngintip dan lihat dia lagi pegang buku resep. Buku resep draft yang aku taruh di lemari jati. Dia lagi foto-fotoin tiap halamannya pakai HP canggihnya sambil senyum licik. Mampus lo mas, bentar lagi gue yang bakal jadi ratu kuliner di sini. Resep kuno lo bakal gue bikin modern, dan lo bakal bangkrut. Gumamnya pelan tapi tajam banget di kupingku. Dadaku rasanya mau meledak. Istri yang aku nafkahi, aku sayang, ternyata musuh dalam selimut yang siap nusuk aku dari belakang kapan aja. Pagi itu, rumah rasanya sepi banget, kayak kuburan. Gak ada suara hair dryer Siska yang biasanya berdengung kencang. Gak ada aroma parfum floral yang biasanya nyegrek di hidung. Perasaanku udah gak enak sejak bangun tidur. Dengan langkah gontai, aku jalan ke lemari jati di ruang tengah. Pintunya sedikit kebuka, engselnya rusak bekas dipaksa. Dan bener aja, pas aku lihat ke dalam, tempat kosong itu melotot ke arahku. Buku resep draft itu hilang. Bukan cuma itu, pas aku cek lemari pakaian, baju-baju Siska yang mahal-mahal udah raib. Cuma nyisain gantungan baju kosong yang berdenting pelan kena angin AC. Lututku lemas seketika. Aku ambruk di lantai dingin itu sambil natap kosong ke arah dinding. HP-ku getar di saku celana. Notifikasi WhatsApp masuk. Dari Siska. Cuma satu kalimat pendek yang bikin dadaku sesak napas bacanya. Maaf mas, aku mau ngejar impianku yang gak mungkin bisa aku dapetin kalau terus sama kamu di warung butut itu. Jangan cari aku. Gila. 5 tahun pernikahan, semua perjuangan kita dari nol. Dia hapus gitu aja cuma lewat chat WA. Air mataku gak bisa dibendung lagi. Aku nangis sesenggukan kayak anak kecil. Bukan karena kehilangan buku resep palsu itu, tapi karena sadar kalau perempuan yang aku cintai ternyata tega ngebuang aku kayak sampah. Demi ambisi butanya. Dengan sisa tenaga yang ada, aku paksa diri buat berangkat ke warung. Hidup harus tetap jalan kan? Tapi pas aku baru buka rolling door warung, aku dengar suara musik jedak-jeduk kenceng banget dari seberang jalan. Ruko kosong yang kemarin direnovasi itu sekarang rame banget orang. Ada panggung kecil, karangan bunga berjejer rapi, tulisannya, "Congratulations Grand Opening." Dan yang paling bikin mataku nanar, spanduk raksasa yang baru aja ditarik tali peresmiannya. Tulisan di spanduk itu benar-benar kayak tamparan keras di mukaku. Dapur Siska, cita rasa legendaris yang disesuaikan dengan lidah modern. The real authentic taste. Warnanya emas mencolok, logonya mirip banget sama logo warungku, tapi versi lebih mahal. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Dia nggak cuma nyuri resep, dia nyuri identitas warung papa. Dia mau matiin usahaku pelan-pelan dengan cara yang paling kotor. Dan disanalah dia. Siska keluar dari pintu kaca otomatis restonya dengan gaya bak selebriti. Dia pakai blazer merah menyala, rambut hitam panjangnya di blow sempurna, wajahnya glowing kena sorot lampu kamera wartawan lokal yang dia undang. Dia ketawa lebar sambil gunting pita, dikelilingi teman-teman sosialitanya yang dulu sering ngejek warungku. Akhirnya ada resto yang layak di daerah sini, bukan warung kumuh lagi. Samar-samar aku dengar salah satu temannya teriak pakai toa. Hatiku rasanya diiris sembilu. Itu istriku loh. Orang yang tiap malam tidur di sebelahku, sekarang berdiri di sana sebagai musuh bebuyutanku. Para pelangganku yang lagi antri di depan warung mulai kasak-kusuk. Beberapa dari mereka malah nyebrang jalan karena penasaran sama promo diskon 50% all menu yang diteriakin MC di sana. Wah, Mas Bimo saingannya berat nih, istrinya sendiri. Celetuk Bu Tejo, tetangga yang emang mulutnya pedas. Aku cuma bisa diem, nahan malu yang luar biasa. Rasanya pengen bumi nelen aku saat itu juga. Harga diriku sebagai suami dan kepala keluarga diinjak-injak di depan umum.
Aku coba mendekat sedikit ke pinggir jalan, pengen lihat menu apa yang dia jual. Di papan tulis estetik depan restonya, tertulis menu-menu andalan warungku, tapi namanya diganti jadi kebarat-baratan. Rendang warisan jadi slow-cooked caramelized beef. Soto Betawi asli jadi creamy Jakarta beef soup. Harganya 3 kali lipat dari harga di warungku. Dan orang-orang berebut masuk. Mereka termakan branding mewah dan janji rasa yang katanya lebih modern. Siska benar-benar tahu cara mainin psikologis orang. Dan dia make modal hasil curian itu buat ngancurin aku. Tiba-tiba, pandangan kami bertemu. Siska yang lagi sibuk nyalamin tamu VIP nengok ke seberang jalan. Matanya nangkep sosokku yang berdiri kucel pakai apron celemek kotor. Bukan yang ngerasa bersalah, dia malah senyum miring. Senyum kemenangan yang sombong banget. Dia angkat gelas wine-nya yang isinya sirup mahal ke arahku. Seolah bilang, "Cheers buat kebodohanmu, Mas." Detik itu juga, rasa sedihku berubah jadi amarah yang dingin. Dia pikir dia udah menang karena pegang buku resep itu. Aku balik badan, masuk ke dapur warungku yang panas dan sempit. Aku ambil buku resep asli yang aku sembunyiin di bawah ubin. Aku elus sampul kulitnya yang udah rapuh. Siska nggak tahu satu hal fatal. Buku yang dia bawa, buku draft itu, isinya adalah resep eksperimen gagal bapak dulu. Terutama bagian pengawet alami dari biji kluwek dan rempah fermentasi. Kalau takarannya salah sedikit aja, dan di buku itu emang sengaja ditulis salah, buat catatan koreksi. Efeknya bukan cuma rasa yang aneh, tapi bisa bikin perut mulas parah sampai keracunan kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak. Tadinya aku mau lari ke seberang, mau teriak peringatin dia kalau resep itu bahaya. Tapi bayangan senyum sinisnya tadi dan spanduk yang ngehina warung bapak nahan langkahku. "Kamu yang mulai perang ini, Siska," gumamku pelan sambil nyalain kompor. "Kamu yang pilih jalan curang. Sekarang biar karma yang selesain sisanya." Aku kembali ngadu kuah soto dengan hati yang beku. Nunggu waktu bom waktu itu meledak di seberang jalan. Siang itu, matahari rasanya membakar kulit. Tapi hatiku jauh lebih panas melihat pemandangan di seberang jalan. Dapur Siska. Baru saja buka tirai grand opening. Dan suasananya pecah banget. Karangan bunga berjejer menuhin trotoar. Suara MC heboh kowar-kowar pakai toa. Dan antrian pengunjung mengular sampai nutupin akses jalan ke warungku. Dari balik etalase kacaku yang buram kena uap kuah soto, aku cuma bisa ngelus dada. Pelanggan setiaku satu persatu nyebrang. Tergoda promo bayar suka-suka yang Siska gembar-gemborkan. Rasanya kayak ditonjok tepat di ulu hati. Sesak dan perih. Apalagi pas lihat spanduk gede bertuliskan, "The real authentic recipe." Lebih enak dari sebelah. Nggak tahan cuma jadi penonton kehancuran sendiri, aku mutusin buat nyebrang. Bukan buat ngemis cinta atau minta dia balik, tapi ada nyawa orang banyak yang jadi taruhan di sini. Langkahku berat, nerobos kerumunan orang yang lagi sibuk update story Instagram. Begitu aku dorong pintu kaca restonya, hawa dingin AC langsung nampar mukaku. Kontras banget sama dapur warungku yang pengap. Interiornya gila-gilaan mewahnya. Lampu gantung kristal, kursi beludru, benar-benar tempat yang diciptain buat pamer, bukan buat makan. Siska berdiri di tengah ruangan bak ratu, pakai dress merah menyala, sibuk ketawa ketiwi sama teman-teman sosialitanya. Kehadiranku yang cuma pakai kaos oblong dan celana bahan lusuh langsung bikin suasana hening seketika. Siska yang sadar aku datang langsung rubah ekspresi wajahnya jadi sinis abis. Dia jalan nyamperin aku. Bunyi hak tinggi sepatunya tok 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 menggema di lantai marmer, seolah hitung mundur sisa kesabaranku. "Ngapain kamu kesini, Mas? Mau ngerusuh? Atau mau numpang ngadem karena warung bututmu itu nggak ada AC-nya?" Sindirnya pedas, sengaja dikencengin suaranya biar semua orang dengar. Beberapa pengunjung mulai bisik-bisik sambil ngarahin kamera HP ke kita. Aku tarik napas panjang.
berusaha tetap tenang meski tangan udah gemetar nahan emosi. Aku kesini bukan mau ribut, Siska. Aku cuma mau kasih tahu satu hal penting soal buku resep yang kamu ambil itu. Kataku pelan, tapi tegas. Siska malah ketawa ngejek, diikuti cekikikan teman-temannya. Halah, bilang aja kamu gak terima kan aku bisa lebih sukses. Kamu tuh dari dulu emang gak pernah visioner, Mas. Bisanya cuma ngeremin mimpi istri. Teriaknya sambil nunjuk-nunjuk mukaku pakai kuku palsunya yang runcing. Dengerin dulu, potongku. Bikin dia kaget. Buku yang kamu curi itu bukan resep asli Bapak. Itu draft gagal yang takaran pengawet keluarnya salah. Itu racun kalau nggak diolah benar, Siska. Stop masak pakai bumbu itu sekarang juga. Jelasku to the point. Aku lihat ada sedikit keraguan di matanya. Tapi gengsi dan kesombongan nutupin akal sehatnya cepet banget. Dia malah ngerasa aku lagi ngegertak sambal buat ngejatuhin mentalnya di hari besarnya. Masakanmu kuno, basi tahu nggak? Bentaknya makin histeris. Mukanya merah padam. Aku udah sempurnain resep itu dengan teknik modern. Kamu cuma iri karena aku bakal bikin resto ini jauh lebih hebat dan hancurin bisnis keluargamu sampai rata tanah. Satpam, usir orang stres ini. Perintahnya tanpa ampun. 2 orang satpam berbadan kekar langsung nyeret lenganku kasar. Aku nggak ngelawan fisik, tapi mataku tetap tajam natap dia. Ingat Siska, aku udah peringatin kamu. Kalau ada apa-apa, itu dosa kamu. Aku didorong sampai jatuh tersungkur di aspal panas parkiran. Sakit di lutut nggak sebanding sama sakit di hati. Lihat istri sendiri berubah jadi monster. Dari luar kaca, aku lihat dia balik senyum manis ke pelanggan. Seolah drama barusan cuma iklan lewat. Dia masuk ke dapur terbuka, nuang bumbu dari toples besar ke dalam panci sup raksasa dengan gaya sok profesional. Makanlah kebohongan itu. Gumamku lirih, berdiri sambil bersihin debu di celana. Firasat buruk tuh makin kuat, kayak ada bom waktu yang detiknya tinggal dikit lagi. Bener aja, nggak sampai 1 jam kemudian, malah petaka itu datang. Awalnya dari meja nomor 5, seorang anak kecil tiba-tiba muntah, menyembur ke meja sebelah. Suasana yang tadinya diiringi musik jazz santai berubah panik. "Anak saya kenapa ini? Kok mukanya biru?" teriak ibunya histeris. Belum sempat pelayan datang, bapak-bapak di meja pojok ambruk ke lantai sambil megangi perut, kejang-kejang dengan mulut berbusa. Siska yang lagi sibuk live TikTok di kasir langsung pucat pasi. HP-nya jatuh gitu aja ke lantai. Kepanikan nular cepet banget kayak virus. Satu persatu pelanggan mulai ngerasain mual hebat. Ada yang lari ke toilet sampai antri desak-desakan, ada yang langsung lemes di kursi. "Racun! Ini makanannya beracun!" teriak salah satu pengunjung cowok sambil lempar piring ke arah dapur. "Prang!" Suara pecah belah itu jadi tanda runtuhnya kerajaan bisnis Siska. Dia cuma bisa berdiri mematung di tengah kekacauan. Badannya gemetar hebat, matanya nyari-nyari pegangan. Tapi semua orang natap dia dengan tatapan membunuh. Sirine ambulans mulai meraung-raung dari kejauhan. Saut-sautan sama sirine mobil polisi. Aku nonton semuanya dari teras warungku dengan perasaan campur aduk. Ngeri, kasian, tapi juga lega karena kebenaran terungkap. Polisi langsung ngepung lokasi. Garis kuning dibentang. Siska yang tadi berdiri angkuh bak ratu, sekarang terduduk lemas di lantai marmer yang kotor kena muntahan. Nangis meraung-raung saat polisi mulai buat tangannya. Dia noleh ke arahku di seberang jalan. Tatapannya minta tolong. Tapi aku cuma bisa geleng kepala pelan. Nasi udah jadi bubur, Siska. Bubur beracun yang kamu racik sendiri. 6 bulan sudah berlalu sejak sirine ambulans meraung-raung di seberang jalan. Tapi rasanya baru kemarin drama itu terjadi. Sekarang pemandangan di depan warungku kontras banget sama setengah tahun lalu. Ruko mewah dapur Siska yang dulu digadang-gadang bakal ngancurin bisnisku, kini berdiri angker dengan garis polisi yang mulai kusam kena panas hujan. Kaca-kaca besarnya berdebu tebal, dan spanduk grand opening yang dulu megah, sekarang cuma jadi kain rombeng yang melambai-lambai menyedihkan ditiup angin. Sementara di sini, alhamdulillah, warung rasa legenda makin hidup. Bukan cuma sekadar rame, tapi ada keberkahan yang kerasa di setiap sendok kuah yang dinikmati pelanggan.
Rezeki emang gak akan ketukar kalau kita jalani dengan lurus. Berkat viralnya kasus itu, orang-orang malah jadi penasaran sama resep asli yang selama ini aku pertahanin mati-matian. Warungku sekarang udah aku renovasi sedikit. Lantai keramiknya baru, kipas angin blower dipasang di tiap sudut biar adem. Dan aku udah bisa ngegaji 5 orang pegawai tetangga sekitar buat bantu-bantu. Nggak ada lagi tangan lecet ngupas bawang sendirian subuh-subuh. Pelanggan datang bukan karena tempat yang instagramable buat foto-foto, tapi karena mereka percaya lidah nggak bisa dibohongin. Rasa yang dimasak pakai hati pasti beda sama yang dimasak pakai ambisi. Di sela-sela melayani pesanan catering Pak Camat, pikiranku melayang ke nasib Siska. 2 bulan lalu, hakim udah ketok palu. Vonisnya cukup berat karena kelalaian yang membahayakan nyawa orang banyak. Denda yang harus dia bayar bikin dia bangkrut total. Mobil, perhiasan, sampai baju-baju brandednya disita semua. Yang paling miris, teman-teman sosialitanya yang dulu selalu muji-muji dia pas lagi jaya, sekarang satupun batang hidungnya nggak kelihatan. Benar kata orang tua, pas kita senang teman itu kayak semut ngerubung gula. Tapi pas kita jatuh, bayangan sendiri pun seolah ninggalin kita dalam gelap. Hari ini, setelah ngumpulin segenap keberanian, aku mutusin buat jenguk dia di lapas. Langkahku rasanya berat banget pas nyusuri lorong penjara yang dingin dan bau karbol nyengat ini. Di ruang tunggu pengunjung yang dibatasin kaca tebal, aku duduk gelisah nunggu nomorku dipanggil. Jantungku berdebar kencang, bukan karena rindu atau cinta, tapi karena rasa iba sesama manusia. Aku pengen lihat dia untuk terakhir kalinya, buat nutup buku lembaran masa lalu yang pahit ini secara jantan, bukan lari dari kenyataan kayak yang dia lakuin dulu. Saat pintu besi di seberang sana terbuka, aku nyaris gak ngenalin sosok perempuan yang dikawal sipir itu. Mana Siska yang dulu glowing bak artis Korea? Mana kulit mulus hasil perawatan jutaan rupiah tiap bulan? Perempuan di hadapanku ini kurus kering, rambutnya dipotong pendek asal-asalan, wajahnya kusam terjerawat, dan ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Dia jalan nunduk, malu, seragam oranyenya kelihatan kegedean di badannya yang makin ringkih. Pas dia angkat wajah dan lihat aku, pertahanannya runtuh. Dia nangis, tapi bukan tangisan manja kayak dulu. Ini tangisan orang yang udah hancur lebur mentalnya. Mas Bimo, suaranya parau dan bergetar hebat lewat lubang interkom. Tangannya ditempel ke kaca, seolah pengen ngegapai aku. Tolong aku, Mas. Aku nggak kuat di sini. Makanannya keras. Aku sering dibully napi lain, tidur di lantai dingin. Aku nyesel, Mas. Sumpah demi Allah aku nyesel. Keluarin aku dari sini. Aku janji bakal jadi istri yang baik. Aku mau mulai dari nol lagi nemenin kamu jualan soto. Racaunya penuh keputusasaan. Lihat dia memelas gitu, jujur ada rasa sakit nyubit di dada. Tapi akal sehatku langsung nolak buat luluh lagi. Nasi udah jadi bubur, dan buburnya udah basi. Dengan hati yang aku paksain buat beku, aku keluarin amplop coklat tebal dari tasku, dan dorong lewat celah kecil di bawah kaca. Siska diam. Matanya natap amplop itu dengan tatapan ngeri. Itu surat gugatan cerai Siska. Pengacara udah urus semuanya. Kamu tinggal tanda tangan, kataku datar. Tangisnya meledak histeris. Dia mukul-mukul kaca pembatas. Jahat kamu, Mas. Tega kamu ninggalin aku pas aku lagi terpuruk ini. Di mana hati nurani kamu? Teriakannya bikin beberapa pengunjung lain nengok. Tapi aku tetap duduk tegak, natap matanya dalam-dalam. Bukan aku yang ninggalin kamu, Siska. Kamu yang ninggalin aku. Ninggalin kejujuran dan ninggalin rasa syukur demi gengsi semu. Jawabku tenang tapi nusuk. Kamu ingat buku resep yang kamu curi? Bapak pernah bilang, jalan pintas itu seringnya buntu. Kamu terlalu sibuk mikirin casing luar, sampai lupa kalau isinya racun. Pernikahan kita juga gitu. Kamu racunin kepercayaan aku demi ambisimu sendiri. Sekarang, jalani hukumanmu sebagai penebusan dosa ke orang-orang yang masuk rumah sakit gara-gara kamu. Itu satu-satunya cara biar kamu bisa damai sama dirimu sendiri.
Aku berdiri, gak sanggup lama-lama di sana. Siska masih meraung-raung manggil namaku, tapi aku gak noleh lagi. Aku balik badan dan jalan keluar ninggalin dia di balik jeruji besi yang dingin. Begitu pintu lapas ketutup di belakangku, sinar matahari sore langsung nyambut anget di kulit. Rasanya plong banget, kayak ada beban bertonton yang baru aja diangkat dari pundakku. Aku hirup udara bebas dalam-dalam. Purwokerto terasa lebih indah hari ini. Langitnya cerah tanpa mendung. Secerah masa depanku yang gak perlu lagi dihantui kebohongan istri sendiri. Sampai di warung, aku langsung lihat foto Bapak yang tergantung di dinding dekat kasir. Di foto itu, Bapak senyum lebar sambil pegang centong sayur andalannya. Aku senyum balik, ngusap bingkainya pelan. Pak, resep aman, warisan aman. Bimo belajar banyak, kalau rasa yang jujur itu nggak akan pernah bohong. Dan kesabaran itu bumbunya emang pahit di awal, tapi manis banget di akhir. Aku kembali ke dapur, ngikat tali apronku erat-erat dengan semangat baru. Waktunya masak lagi, karena hidup harus terus berjalan, dan rasa sejati nggak akan pernah mati.